Jakarta, sebuah kota yang kini dikenal sebagai jantung ekonomi dan politik Indonesia, memiliki sejarah yang panjang dan penuh warna. Dari sebuah pelabuhan kecil yang tenang hingga menjadi metropolis yang hiruk-pikuk, Jakarta telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa penting yang membentuk sejarah bangsa ini. Kota ini bukan sekadar tempat, melainkan sebuah perjalanan waktu yang mencerminkan perjuangan, kemenangan, dan perubahan. Mari kita jelajahi bersama, dari masa lampau yang penuh misteri hingga era modern yang dinamis, dalam perjalanan yang akan membawa kita menelusuri setiap jejak sejarah Jakarta. Zaman prasejarah. Awal mula kehidupan. Wilayah Jakarta telah dihuni oleh manusia sejak zaman prasejarah. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa alat-alat batu seperti kapak genggam dan kapak perimbas telah ditemukan di beberapa situs di Jakarta, seperti di wilayah Cengkareng dan Pasar Minggu. Ini menandakan bahwa manusia purba sudah menetap dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar sungai dan hutan di wilayah ini sejak ribuan tahun lalu. Selain alat batu, beberapa fosil manusia purba dan sisa-sisa makanan mereka juga ditemukan. Penemuan ini memberikan gambaran tentang kehidupan awal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jakarta, yang dulu merupakan lingkungan yang kaya akan sumber daya alam. Kerajaan Tarumanegara. Jakarta pada masa ini merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara, salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Pusat kerajaan ini berada di sekitar Bogor saat ini dan kekuasaannya meliputi wilayah yang luas termasuk Jakarta. Raja Purnawarman adalah salah satu raja terkenal dari kerajaan ini. Dalam prasasti yang ditemukan, Purnawarman digambarkan sebagai raja yang kuat dan bijaksana. Prasasti Ciroteon. Prasasti ini, yang ditemukan di sekitar Bogor, berisi ukiran tapak kaki Raja Purnawarman sebagai simbol kekuasaannya. Prasasti ini juga menggambarkan keberhasilan Purnawarman dalam memperbaiki sistem irigasi dengan menggali sungai untuk mendukung pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi kerajaan. Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa. Pada abad ke-7 hingga ke-16, Sunda Kelapa adalah pelabuhan penting di pantai utara Jawa yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan internasional, di mana rempah-rempah, emas, dan tekstil diperdagangkan dengan pedagang dari India, Tiongkok, Arab, dan Eropa. Pengaruh Hindu dan Buddha masuk ke wilayah ini melalui jalur perdagangan tersebut. Pengaruh Tiongkok dan India. Interaksi perdagangan dengan pedagang Tiongkok dan India membawa pengaruh besar pada kebudayaan dan agama di wilayah ini. Selain barang dagangan, mereka juga membawa ajaran agama Hindu dan Buddha yang kemudian menyebar di kalangan penduduk lokal. Kesultanan Banten. Ketika Islam mulai menyebar di Nusantara pada abad ke-16, Kesultanan Banten menjadi salah satu kerajaan Islam yang paling berpengaruh di wilayah Jawa Barat, termasuk Sunda Kelapa. Kesultanan ini menguasai jalur perdagangan dan pelabuhan penting di wilayah tersebut. Kerajaan Sunda Pajajaran. Sebelum Kesultanan Banten mengambil alih, Sunda Kelapa adalah bagian dari kerajaan Sunda yang beragama Hindu. Kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan pelabuhan Sunda Kelapa yang menjadi pintu gerbang utama bagi perdagangan dan interaksi budaya dengan dunia luar. Kedatangan Portugis. Aliansi dengan Portugis.
Pada tahun 1522, Kerajaan Sunda yang merasa terancam oleh ekspansi Kesultanan Demak bersekutu dengan Portugis dan mengizinkan mereka untuk membangun benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan kerajaan dan melindungi jalur perdagangan mereka. Serangan Fathahillah. Pada tahun 1527, Fathahillah, seorang panglima dari Kesultanan Demak, menyerang Sunda Kelapa sebagai bagian dari ekspansi Islam di Jawa setelah berhasil mengalahkan pasukan Portugis dan merebut pelabuhan. Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Tanggal 22 Juni tahun 1527 ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta. Pendirian Batavia tahun 1619. Jan Pieter Zoon dan VOC. Pada tahun 1619, Jan Pieter Zoon, seorang gubernur jenderal VOC, menaklukkan Jayakarta setelah terjadi konflik dengan penguasanya. Chun kemudian membangun kembali kota ini dan menamakannya Batavia yang menjadi pusat administrasi dan perdagangan VOC di Asia Tenggara. Batavia menjadi basis operasi VOC yang sangat penting karena lokasinya yang strategis. Perkembangan kota Batavia. Batavia dibangun dengan arsitektur khas Belanda dengan kanal-kanal yang dirancang untuk mengontrol aliran air dan memperlancar transportasi. Benteng Besar, yang kini dikenal sebagai Museum Fathahillah, menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda di wilayah ini. Batavia menjadi kota yang kosmopolitan dengan penduduk dari berbagai etnis, termasuk Tionghoa, Arab, India, dan pribumi. Masa pemerintahan kolonial Belanda. Kehidupan di Batavia. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, Batavia berkembang menjadi kota kolonial yang penting dengan berbagai fasilitas seperti gedung pemerintahan, gereja, sekolah, dan rumah sakit. Namun, kota ini juga dikenal dengan kondisi kesehatannya yang buruk, terutama karena wabah penyakit yang disebabkan oleh sistem sanitasi yang buruk. Kota Tua. Wilayah Kota Tua Jakarta yang ada sekarang merupakan peninggalan dari masa Batavia. Beberapa bangunan bersejarah yang masih berdiri seperti Gereja Sion, Stasiun Jakarta Kota, dan Gedung Arsip Nasional mencerminkan arsitektur kolonial Belanda yang mendominasi Batavia pada masa itu. Pendudukan Jepang. Perang Dunia II. Jepang menduduki Indonesia. Selama Perang Dunia II, termasuk Batavia, yang kemudian mereka ganti namanya menjadi Jakarta. Pendudukan ini membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi di Indonesia, termasuk pengenalan mata uang baru, pengambilalihan aset-aset Belanda, dan perubahan dalam administrasi pemerintahan. Pengaruh pendudukan Jepang. Jepang juga memperkenalkan berbagai kebijakan militer dan ekonomi yang keras, seperti pengerahan tenaga kerja paksa Romusha dan penghapusan semua pengaruh Barat. Namun, pendudukan Jepang juga memicu semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia yang melihat kesempatan untuk memerdekakan diri dari penjajahan asing. Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Proklamasi Kemerdekaan. Pada 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Proklamasi ini menjadi awal dari perjuangan untuk mengusir kekuasaan kolonial Belanda dan mempertahankan kemerdekaan. Revolusi Nasional. Selama Revolusi Nasional Indonesia, Jakarta menjadi pusat pertempuran diplomatik dan militer. Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia setelah kekalahan Jepang, namun perlawanan rakyat Indonesia, termasuk di Jakarta, berhasil mempertahankan kemerdekaan. Pada akhirnya, pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun-tahun 1949 menandai berakhirnya era kolonial dan Jakarta secara resmi menjadi ibu kota negara. Jakarta, ibu kota negara. Pembangunan infrastruktur. Setelah pengakuan kedaulatan,
Jakarta mengalami transformasi besar-besaran untuk menjadi ibu kota negara. Proyek pembangunan seperti Monumen Nasional Monas, Gelora Bung Karno, dan berbagai jalan raya utama menjadi simbol kemajuan bangsa. Jakarta tumbuh menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya, urbanisasi dan perkembangan kota. Dengan statusnya sebagai ibu kota, Jakarta menarik banyak pendatang dari seluruh Indonesia. Urbanisasi yang pesat menyebabkan pertumbuhan populasi yang luar biasa, namun juga menghadirkan tantangan seperti kemacetan lalu lintas, banjir, dan kesenjangan sosial. Pemerintah terus berupaya menangani masalah ini melalui berbagai program pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Era reformasi dan demokrasi. Krisis ekonomi tahun 1997 sampai tahun 1998. Krisis moneter yang melanda Asia pada akhir tahun 1990 memicu gelombang protes besar di Jakarta, yang akhirnya berujung pada tumbangnya rezim Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Reformasi ini membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, termasuk di Jakarta yang menjadi pusat gerakan reformasi, perkembangan demokrasi. Jakarta menjadi saksi berbagai perubahan politik, seperti pemilihan umum yang lebih bebas dan terbuka, serta desentralisasi kekuasaan yang memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah. Jakarta juga menjadi pusat demonstrasi politik yang mencerminkan dinamika demokrasi Indonesia. Krisis ekonomi yang menghantam Asia pada akhir tahun 1990 membawa dampak besar di Indonesia, termasuk Jakarta. Harga barang naik drastis, banyak perusahaan bangkrut, dan angka pengangguran melonjak. Kondisi ini memicu ketidakpuasan massal terhadap pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Jakarta menjadi pusat protes dan demonstrasi besar yang menuntut perubahan politik. Puncaknya adalah pada bulan Mei tahun 1998. Ketika demonstrasi mahasiswa yang dipusatkan di Jakarta menekan Soeharto untuk mundur dari jabatannya setelah berkuasa selama 32 tahun. Ini menandai dimulainya era reformasi, di mana sistem politik Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih demokratis. Perkembangan demokrasi. Pasca Orde Baru, Jakarta berkembang menjadi pusat gerakan demokrasi dan reformasi. Pemilihan umum yang lebih bebas dan terbuka menjadi tanda dari era baru ini. Selain itu, desentralisasi kekuasaan yang diterapkan pada awal tahun 2000 memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jakarta juga menjadi tempat berlangsungnya berbagai aksi unjuk rasa besar yang menandakan kebebasan berekspresi yang lebih besar di Indonesia. Kota ini terus berkembang sebagai pusat kekuasaan politik dengan berbagai tantangan baru, termasuk bagaimana mengelola urbanisasi yang terus meningkat. Jakarta, masa kini. Pembangunan berkelanjutan. Jakarta saat ini adalah kota metropolita dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa yang menjadikannya salah satu kota terbesar di dunia. Kota ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemacetan lalu lintas yang parah, polusi udara, banjir, beserta kekurangan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kota dan pusat telah meluncurkan berbagai inisiatif pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah pembangunan sistem transportasi massal seperti MRT Mass Rapid Transit dan LRT Light Rail Transit yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi. Selain itu, berbagai proyek revitalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur hijau lainnya sedang dilakukan untuk mengurangi risiko banjir dan memperbaiki kualitas lingkungan. Pemindahan ibu kota pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan tujuan mengurangi beban Jakarta yang sudah sangat padat dan rentan terhadap berbagai masalah seperti penurunan tanah dan banjir. Rencana ini juga dimaksudkan
untuk mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Meskipun ibu kota akan dipindahkan, Jakarta tetap akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis yang vital bagi Indonesia. Dengan berbagai tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Sejarah Jakarta adalah cerminan dari perjalanan panjang Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kota ini telah mengalami berbagai fase perkembangan, mulai dari sebuah pelabuhan kecil pada masa kerajaan, menjadi pusat kolonial Belanda, hingga berkembang sebagai ibu kota negara yang megah dan kompleks. Setiap periode sejarah Jakarta memberikan kita pelajaran tentang ketahanan, adaptasi, dan kemampuan untuk terus berkembang meskipun menghadapi tantangan yang besar. Di masa depan, Jakarta akan terus bertransformasi dan beradaptasi seiring dengan perkembangan zaman, sambil tetap menjaga warisan sejarahnya yang kaya. Video dokumenter ini bisa mengakhiri dengan refleksi tentang masa depan Jakarta dan harapan untuk perkembangan yang lebih baik, sambil menyoroti langkah-langkah yang sedang diambil untuk mengatasi tantangan kota ini di masa depan. Mengulas sejarah kota Jakarta di zaman prasejarah merupakan tantangan yang menarik, mengingat betapa sedikitnya informasi yang tersedia dari periode tersebut. Namun, dengan menelusuri berbagai sumber arkeologis dan geologis, kita bisa membangun gambaran tentang kehidupan di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta sebelum tercatat dalam sejarah tertulis. Jakarta pada masa awal peradaban. Formasi geologi dan lingkungan awal. Jakarta, yang sekarang menjadi ibu kota Indonesia, pada masa prasejarah merupakan bagian dari wilayah dataran rendah pantai yang luas, dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik dan perubahan iklim selama ribuan tahun. Formasi geologis Jakarta, yang berusia jutaan tahun, memberikan dasar untuk memahami bagaimana wilayah ini berkembang secara fisik. Pada masa Pleistosen, sekitar 2,6 juta hingga 11.700 tahun yang lalu, permukaan laut mengalami fluktuasi signifikan akibat siklus glasial. Hal ini berdampak pada pembentukan delta sungai dan rawa-rawa di wilayah yang sekarang menjadi Jakarta. Proses sedimentasi yang berlangsung selama ribuan tahun menciptakan lapisan tanah yang subur, menarik berbagai flora dan fauna. Wilayah ini kemungkinan besar merupakan ekosistem hutan hujan tropis yang subur, dengan beragam spesies tumbuhan dan hewan yang hidup di sana. Kehidupan fauna dan flora. Di era prasejarah, Jakarta adalah habitat bagi berbagai spesies fauna, termasuk mamalia besar seperti gajah purba, stegodon, badak, dan rusa. Bukti adanya gajah purba ditemukan di beberapa situs arkeologis di sekitar Jakarta, yang menunjukkan bahwa wilayah ini pernah menjadi rumah bagi hewan-hewan besar. Flora pada masa itu kemungkinan terdiri dari hutan tropis lebat dengan pepohonan tinggi dan tanaman bawah yang berlimpah, memberikan habitat yang kaya bagi hewan-hewan ini. Bukti arkeologis kehidupan manusia awal. Situs prasejarah di sekitar Jakarta. Beberapa situs arkeologis di sekitar Jakarta memberikan bukti bahwa manusia telah menghuni wilayah ini sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu situs penting adalah Gua Pawon di Bandung, yang berjarak sekitar 150 km dari Jakarta. Meskipun agak jauh dari Jakarta modern, temuan dari situs ini memberikan wawasan tentang kehidupan manusia prasejarah di wilayah Jawa Barat, termasuk Jakarta. Situs ini mengungkapkan adanya aktivitas manusia prasejarah yang tinggal di gua dan menggunakan alat-alat batu sederhana. Meskipun alat-alat ini mungkin tampak primitif, mereka mencerminkan tingkat adaptasi dan keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di lingkungan tropis yang menantang. Alat batu dan teknologi awal. Alat batu yang ditemukan di berbagai situs prasejarah di Jawa Barat, termasuk di sekitar Jakarta, menunjukkan bahwa manusia prasejarah telah mengembangkan teknologi dasar untuk berburu, memotong, dan memproses makanan. Alat-alat ini, yang terbuat dari batu kalsedon, obsidian, dan batu lainnya,
seringkali berupa kapak genggam, serpihan batu, dan peralatan untuk memotong. Penemuan alat-alat ini menunjukkan adanya kehidupan manusia di wilayah Jakarta sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum ditemukannya tulisan. Kehidupan sosial dan ekonomi. Pola pemukiman. Pada masa prasejarah, manusia cenderung hidup secara nomaden, bergerak dari satu tempat ke tempat lain tergantung pada ketersediaan sumber daya alam seperti air, makanan, dan bahan baku untuk membuat alat. Wilayah Jakarta yang subur dan kaya akan sumber daya alam mungkin menarik kelompok-kelompok kecil manusia prasejarah untuk menetap sementara atau bahkan secara permanen di wilayah ini. Pola pemukiman prasejarah di Jakarta kemungkinan tersebar di sepanjang sungai dan daerah pesisir, di mana akses ke air tawar dan sumber makanan laut mudah didapat. Sungai-sungai yang sekarang dikenal sebagai Ciliwung, Pesanggerahan, dan Angke, mungkin pernah menjadi pusat kehidupan manusia prasejarah, memberikan sumber daya yang melimpah seperti ikan, kerang, dan bahan-bahan untuk membuat alat-alat dari batu. Mata pencaharian dan sistem ekonomi. Manusia prasejarah di wilayah Jakarta mungkin hidup sebagai pemburu pengumpul, memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia. Mereka berburu hewan-hewan besar seperti gajah dan rusa, serta mengumpulkan hasil hutan seperti buah-buahan dan umbi-umbian. Penggunaan alat-alat batu yang ditemukan di situs-situs arkeologis menunjukkan adanya kemampuan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang yang bisa digunakan untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Selain berburu dan mengumpulkan, manusia prasejarah mungkin juga telah memulai praktik pertanian sederhana, menanam tanaman pangan di sekitar pemukiman mereka. Meskipun bukti langsung tentang pertanian di wilayah Jakarta pada masa prasejarah belum ditemukan, pengetahuan tentang flora yang ada menunjukkan kemungkinan bahwa pertanian sederhana telah dimulai pada tahap awal sejarah manusia di wilayah ini. Budaya dan kepercayaan. Sistem kepercayaan dan ritual. Manusia prasejarah di wilayah Jakarta kemungkinan besar memiliki sistem kepercayaan dan ritual yang terkait dengan alam dan kehidupan sehari-hari. Bukti adanya praktik-praktik ritual ini bisa kita lihat dari penemuan kuburan dan barang-barang yang mungkin digunakan dalam upacara keagamaan atau spiritual. Misalnya, penemuan perhiasan atau artefak khusus di situs-situs pemukiman manusia prasejarah menunjukkan bahwa mereka memiliki keyakinan akan kehidupan setelah mati atau adanya kekuatan supranatural yang mengatur alam semesta. Seni dan simbolisme. Selain sistem kepercayaan, seni dan simbolisme mungkin juga telah berkembang di kalangan manusia prasejarah di Jakarta. Meskipun bukti seni visual seperti lukisan gua belum ditemukan di wilayah ini, kemungkinan bahwa manusia prasejarah telah menggunakan simbol-simbol tertentu dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap ada. Alat-alat dan benda-benda yang dihiasi dengan ukiran atau tanda-tanda tertentu bisa jadi mencerminkan bentuk awal dari ekspresi seni dan budaya. Kesimpulan. Jakarta di zaman prasejarah adalah wilayah yang dinamis, di mana manusia awal memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah untuk bertahan hidup dan berkembang. Dari bukti geologis hingga penemuan arkeologis, kita bisa melihat bagaimana wilayah ini telah lama menjadi pusat aktivitas manusia, jauh sebelum menjadi kota metropolitan yang kita kenal saat ini. Penelitian lebih lanjut dan penemuan arkeologis di masa depan mungkin akan terus memperkaya pemahaman kita tentang kehidupan di Jakarta pada masa prasejarah, membuka jendela baru ke masa lalu yang tersembunyi di bawah permukaan kota yang modern ini. Menggali sejarah kerajaan Tarumanagara yang berkuasa dari abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi merupakan upaya untuk memahami salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini tidak hanya memainkan peran penting dalam perkembangan awal peradaban di Nusantara, tetapi juga meninggalkan warisan budaya dan arkeologis yang signifikan, terutama di wilayah Jawa Barat, yang meliputi daerah Jakarta dan sekitarnya. 1. Pengenalan Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan Hindu yang didirikan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jawa Barat. Tarumanagara berkembang pesat berkat lokasinya yang strategis di sepanjang jalur perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan India dan Cina. Kerajaan ini dikenal dalam catatan sejarah Tiongkok sebagai Tulomo, sebuah nama yang menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki hubungan dagang dan diplomatik dengan negara-negara di seberang lautan. Nama Tarumanagara berasal dari dua kata, Taruma, yang merujuk pada sungai besar yang dikenal sebagai Sungai Citarum, dan Nagara, yang berarti kerajaan atau negara.
Nama ini menunjukkan bahwa kerajaan ini sangat terkait dengan Sungai Citarum, yang mungkin menjadi sumber kehidupan bagi penduduknya dan pusat dari berbagai aktivitas ekonomi. Sumber sejarah. Informasi tentang Kerajaan Tarumanagara sebagian besar diperoleh dari prasasti-prasasti batu yang ditemukan di wilayah Jawa Barat serta catatan dari musafir Cina seperti F. Ahyan. Prasasti-prasasti tersebut, yang ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa, memberikan wawasan tentang kehidupan di kerajaan ini, termasuk struktur sosial, agama, dan politik. 2. Geografi dan lingkungan. Lokasi dan lingkungan alam. Kerajaan Tarumanagara terletak di wilayah yang saat ini mencakup Provinsi Jawa Barat, dengan pusat kerajaan kemungkinan berada di sekitar daerah Bogor. Wilayah ini subur, didukung oleh aliran Sungai Citarum yang melintasi wilayah kerajaan. Sungai ini memberikan sumber air yang melimpah, yang sangat penting untuk pertanian dan kehidupan sehari-hari. Wilayah ini juga dikelilingi oleh pegunungan dan hutan tropis yang lebat, memberikan perlindungan alami dari serangan musuh dan juga menjadi sumber kayu, bahan bangunan, dan bahan bakar. Lingkungan ini memungkinkan Tarumanagara untuk berkembang sebagai kerajaan yang kuat dan mandiri. 2. Flora dan fauna. Kerajaan Tarumanagara terletak di ekosistem hutan tropis yang kaya akan berbagai jenis flora dan fauna. Wilayah ini kemungkinan dihuni oleh berbagai jenis hewan liar seperti gajah, badak, dan harimau, yang kemudian sering muncul dalam simbolisme dan seni kerajaan. Kekayaan alam ini tidak hanya memberikan sumber makanan dan bahan mentah, tetapi juga mempengaruhi budaya dan kepercayaan masyarakat Tarumanagara. 3. Kehidupan politik dan pemerintahan. Struktur pemerintahan. Kerajaan Tarumanagara dipimpin oleh raja-raja yang memiliki kekuasaan absolut atas wilayahnya. Raja tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik dan militer, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang dianggap memiliki hubungan langsung dengan dewa-dewa. Hal ini tercermin dalam prasasti-prasasti yang memuji raja sebagai wakil para dewa di bumi. Prasasti Tugu, salah satu prasasti terkenal dari Kerajaan Tarumanagara, menyebutkan Raja Purnawarman sebagai penguasa yang kuat dan bijaksana. Raja Purnawarman dikenal karena kebijakannya dalam memperluas wilayah kekuasaannya serta meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan saluran irigasi yang sangat penting bagi pertanian. 3. Kebijakan publik dan infrastruktur. Salah satu prestasi terbesar Raja Purnawarman adalah pembangunan kanal irigasi yang tercatat dalam Prasasti Tugu. Kanal ini tidak hanya membantu dalam irigasi pertanian, tetapi juga dalam mengendalikan banjir, yang sering terjadi di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan tingkat organisasi dan kemampuan teknis yang tinggi di kerajaan ini, serta perhatian raja terhadap kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, prasasti-prasasti lain juga menyebutkan upaya raja dalam memperkuat pertahanan kerajaan melalui pembangunan benteng dan pemukiman yang strategis. Sistem pertahanan yang baik memungkinkan Tarumanagara untuk bertahan dari serangan musuh dan menjaga stabilitas internal. 4. Kehidupan sosial dan budaya. Struktur sosial. Masyarakat Tarumanagara terdiri dari beberapa lapisan sosial, dengan raja dan keluarganya berada di puncak hierarki. Di bawahnya terdapat para bangsawan dan pejabat kerajaan yang membantu dalam pemerintahan dan administrasi. Kelompok ini diikuti oleh prajurit, petani, pedagang, dan kelompok-kelompok pekerja lainnya. Sistem kasta yang mirip dengan yang ada di India kemungkinan juga ada di Tarumanagara, mengingat pengaruh Hindu yang kuat di kerajaan ini. Meskipun tidak ada bukti langsung tentang sistem kasta di prasasti yang ditemukan, struktur sosial yang ketat dengan peran yang ditentukan oleh kelahiran kemungkinan besar ada. Agama dan kepercayaan. Agama Hindu memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari di Tarumanagara. Raja-raja Tarumanagara dikenal sebagai pemeluk Hindu yang taat, dengan banyak prasasti yang menyebutkan upacara keagamaan yang dilakukan untuk menghormati dewa-dewa Hindu seperti Wisnu dan Siwa. Pemujaan terhadap raja juga menjadi bagian penting dari kepercayaan masyarakat. Raja dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi, yang memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi dan memimpin rakyatnya. Bukti dari prasasti-prasasti menunjukkan bahwa berbagai ritual keagamaan dan persembahan dilakukan secara teratur untuk memastikan kesejahteraan kerajaan dan rakyatnya. 5. Ekonomi dan perdagangan. Pertanian. Pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Kerajaan Tarumanagara.
Sistem irigasi yang dibangun oleh Raja Purnawarman memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan panen, terutama beras, yang menjadi makanan pokok rakyat. Selain beras, hasil bumi lain seperti buah-buahan, sayuran, dan rempah-rempah juga diproduksi di kerajaan ini. Keberadaan Sungai Citarum memberikan keuntungan tambahan dengan menyediakan air tawar yang cukup untuk pertanian dan juga sebagai jalur transportasi yang penting. Sungai ini memungkinkan hasil pertanian dikirim ke berbagai bagian kerajaan dan juga ke wilayah luar untuk perdagangan. Perdagangan. Tarumanagara adalah kerajaan yang terletak di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Nusantara dengan India dan Tiongkok. Kekayaan sumber daya alam dan hasil pertanian, seperti beras, lada, emas, dan perak, diekspor ke negara-negara tetangga. Sebagai imbalannya, Tarumanagara menerima berbagai barang mewah dari luar negeri, termasuk kain sutra, perhiasan, dan keramik. Hubungan dagang ini juga memungkinkan penyebaran budaya dan agama. Pengaruh Hindu dan Buddha masuk ke Tarumanagara melalui pedagang dan biksu yang datang dari India. Hubungan dagang yang kuat ini juga memperkuat posisi Tarumanagara sebagai salah satu kerajaan paling makmur di Jawa pada masanya. 6. Warisan arkeologis. Prasasti dan artefak. Warisan arkeologis Tarumanagara sebagian besar terdiri dari prasasti-prasasti batu yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Prasasti ini, yang ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa, adalah sumber utama informasi tentang kehidupan di Tarumanagara. Prasasti-prasasti ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebijakan raja hingga upacara keagamaan. Selain prasasti, beberapa artefak lain yang ditemukan di wilayah ini termasuk patung dewa-dewa Hindu, perhiasan, dan alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Artefak-artefak ini memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan peradaban di Tarumanagara, serta pengaruh budaya luar yang masuk melalui jalur perdagangan. Beberapa situs arkeologis yang terkait dengan Tarumanagara masih bisa ditemukan di wilayah Jawa Barat. Situs-situs ini, meskipun banyak yang sudah rusak atau terkubur, tetap menjadi saksi bisu dari kejayaan kerajaan ini di masa lampau. Salah satu situs terkenal adalah situs Prasasti Ciaruteun yang terletak di Kabupaten Bogor. Prasasti ini, yang memuat telapak kaki Raja Purnawarman, adalah salah satu peninggalan paling penting dari kerajaan ini. 7. Kesimpulan. Kerajaan Tarumanagara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan awal peradaban di Jawa Barat. Dari struktur politik dan sosialnya yang kompleks hingga pencapaiannya dalam bidang infrastruktur dan perdagangan, Tarumanagara memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia.